Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi alladhi wakafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wal wafa. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa wa huwa as-sami'ul 'alim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa yu'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Faqad qala habibuna sallallahu alaihi wasallam tuba liman amana bi wa ra'ani marratan. Tuba liman amana bi wa lam yarani sab'a mi'ar. Sadaqallahul 'azim wa ballagha habibuna rasuluhul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Ahibbai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun, ayyuhal mumtahinun. Manusia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kemuliaan yang dilekatkan sebagai fitrah insaniyah, karena manusia lekat pada dirinya yang telah dimuliakan oleh Allah terkadang memiliki sifat pelupaan. Maka senantiasa kita saling mengingatkan, karena ini adalah bahagian daripada perintah Allah. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan kepada orang yang kemudian lupa janjinya kepada Allah, kepada orang yang telah berbalik daripada fitrah insaniannya. Fa inna dzikra, karena sesungguhnya peringatan itu yang bertujuan untuk mengembalikan kembali manusia kepada jati dirinya, tanfa'ul mu'minin. Maka takaran keimanan kita bisa dilihat
ketika kita diingatkan, ketika kita dinasihati, ketika kita diberikan peringatan, kemudian kita menganggap bahwasanya ini adalah satu kebaikan, ini adalah persoalan yang akan mendatangkan manfaat bagi saya, berarti ciri-ciri keimanan kita masih kokoh. Ciri-ciri orang beriman adalah orang yang mana senantiasa berharap untuk diingatkan. Dan manusia dengan segala kemuliaannya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini sebagai pemimpin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah iklankan, telah umumkan kepada seluruh penduduk langit, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku, kata Allah, ja'ilun fil ardi, telah menjadikan di permukaan bumi ini khalifah, pemimpin, tapi bukan penguasa. Maka kita harus membedakan antara pemimpin dengan penguasa, karena ayat ini ditafsirkan oleh para mufassir bahwasanya yang Allah ciptakan di permukaan bumi ini adalah pemimpin, sekali lagi bukan penguasa. Maka ketika telah disampaikan kepada penduduk langit, Allah Ta'ala Azza wa Jalla ila ahli sama, faqad qala lahum, maka seluruh penduduk langit mereka meragukan kepemimpinan manusia, ragu kepada manusia. Bahkan kemudian dia bertanya kepada Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Para malaikat terlebih lagi dari kalangan iblis, jin dan syaitan meragukan kepemimpinan manusia. Maka kemudian dia bertanya kepada Allah, ataj'alu fiha, apakah akan engkau ciptakan, apakah akan engkau jadikan di dalam kehidupan dunia, di bumi ini, man yufsidu fiha. Maka man syartiyah yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang dia merasa dirinya sebagai penguasa. Maka malaikat pun juga bertanya kepada Allah, ketika mereka merasa sebagai penguasa, yufsidu fiha, mereka hanya akan membuat kerusakan di permukaan bumi. Mereka tidak akan melakukan kemaslahatan untuk orang banyak, tidak akan memberikan manfaat kepada orang banyak. Karena sifat-sifat penguasa adalah berusaha untuk menjadikan segala yang dia miliki dan apa yang ada di sekitarnya hanya untuk dirinya saja, bukan untuk orang lain, bukan untuk kemaslahatan orang lain. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia di antara kalian adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada yang lain, bukan mencari manfaat dari orang untuk menyenangkan dirinya, untuk memenuhkan syahwatnya, untuk menunaikan ambisinya, sementara yang lain dianiaya, ditindas, didolimi. Maka sudah jelas nampak beda antara pemimpin dengan penguasa. Ataj'al fiha may yufsidu fiha
akan membuat kerusakan. Maka adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ketika mendengarkan ayat-ayat tentang kerusakan yang terjadi di permukaan bumi. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu adalah orang yang sangat hati-hati sekali menafsirkan daripada ayat-ayat Allah. Terlebih lagi dalam ayat-ayat mutasyabihat. Sayyidina Abu Bakar kemudian menjelaskan terjadinya kerusakan, nampaknya kerusakan. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr. Bisa kita lihat terjadinya kerusakan di permukaan bumi, tanah longsor, gempa bumi, banjir bandang, gagal panen dan sebagainya. Terjadinya kerusakan di lautan dengan adanya tsunami, dengan adanya lahar panas atau apa dan sebagainya. Ternyata semua itu dengan sebab bima kasabat aydin nas, dengan sebab ulah orang-orang yang hanya mau menjadi penguasa saja, ulah orang-orang yang hanya untuk berusaha mementingkan dirinya saja. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala menjelaskan, wa idza fasada al-lisan fasada al-bar bakat alaihimun nufus wa idza fasada al-bar fasada al-qalb bakat alaihimul malaika. Kalau yang dijelaskan bahwasanya dengan sebab ulah orang-orang yang mau menjadi penguasa seperti apa? Dijelaskan wa idza fasada lisan, dengan sebab lisan yang hanya mengumbar janji, lisan yang kemudian tidak amanah, lisan yang kemudian berubah menjadi khianat. Orang-orang yang telah mendapatkan amanah tapi kemudian dia tidak tunaikan daripada amanah itu, maka sebenarnya dia sedang khianat. Boleh kita lihat ketika ada beberapa orang, tidak usah banyak, 10 orang saja, 10 orang telah memberikan amanah kepada kita. Kemudian dengan sebab syahwat, ambisi dan sebagainya, kita kemudian berbalik ingin membuat keputusan tersendiri atas amanah 10 orang tersebut tanpa berpamitan kepadanya, tanpa kemudian untuk meluruskan kembali, meminta keringanan rukhsah dari amanah yang diberikan, tapi kita berbalik dengan keinginan kita, dengan syahwat kita, sebenarnya kita sedang khianat. Bagaimana kalau amanah yang diberikan oleh sekian ribu manusia, orang-orang yang ada di sekitar kita, maka secara syariah yang namanya amanah mesti kemudian kita datang kepada setiap orang, setiap jiwa untuk meminta rukhsah, keringanan ataupun juga kehalalan daripada amanah yang tidak bisa kita tunaikan. Yang jelas ketika itu tidak kita tunaikan berarti kita telah khianat. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
sebab lisan yang diumbar, dengan sebab janji-janji dan sebagainya yang tidak ditunaikan, amanah yang terabaikan. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala menjelaskan, wa idza fasada lisan, kalau lisan sudah rusak, fasadal bar, maka akan terjadi kerusakan, bala, bencana di permukaan bumi, di daratan. Hujan turun menjadikan tanah longsor dan banjir. Di mana-mana kita lihat terjadi bala, bencana dan musibah. Kalaulah sekian ratus tahun bumi yang dihuni itu bisa tenang, adem, ayem dan sebagainya, kenapa kemudian pada masa kita, kenapa kemudian pada saat kita itu terjadi? Ini adalah teguran Allah Subhanahu wa taala melalui gejala-gejala alam. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, persoalan amanah bukanlah persoalan yang sederhana. Persoalan amanah adalah persoalan umumiyah. Bahkan dalam sebuah maqalah dijelaskan, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa apapun yang dilakukan oleh hamba-Nya. Inna Allah ta'ala yaghfiru dzunub, kesalahan, dosa-dosa dan sebagainya senantiasa akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampunkan kesalahan, dosa di antara sesama manusia sebelum kemudian mereka mencari ridho, sebelum kemudian mereka ridho satu sama lain. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang telah menganggap itu remeh, menganggap itu sebagai hal yang biasa, ternyata apa yang dituduhkan, apa yang diragukan oleh iblis, jin dan syaitan ketika awal mula penciptaan manusia, kemudian ternyata bisa terbukti. Lihat itu, manusia yang diciptakan oleh Allah dulu memang kami ragukan, mereka hanya akan buat kerusakan, mereka hanya akan mengumbar janji, mereka kemudian khianat. Tetapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita masih dibukakan peluang, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk membantah daripada ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh iblis, jin dan syaitan kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala buktikan ketika dialog itu telah terjadi, ataj'alu fiha man yusiru fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, aku, kata Allah, lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Kalaulah iblis, jin dan syaitan mereka telah meragukan itu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjawab serta-merta, tetapi memberikan ruang, memberikan peluang kepada kita semua yang hidup sampai hari ini dan nanti untuk menjadi jawaban atas keraguan tersebut. Sehingga kalau kita bisa membuat kebaikan, memberikan manfaat bagi yang lain, menjadi pemimpin yang benar-benar memegang amanah sebagai khalifah. Yang mana yang dimaksudkan khalifah dan pemimpin di sini? Pemimpin, khalifah adalah pelayan umat. Risau senantiasa untuk memikirkan kemaslahatan umat. Bahkan dia relakan dirinya, dia wakafkan dirinya, semua kesenangan dirinya dia rela korbankan untuk kemaslahatan umat. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kepemimpinan daripada Sayyidina
untuk menjadi contoh bagi kita semua. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala semasa beliau menjadi pemimpin, semasa beliau menjadi khalifah, maka yang pertama kali beliau lakukan adalah menjadi khatib. Dan semua pemimpin-pemimpin Islam, semua khalifatul Islam, mereka hanya dalam keadaan utur yang masyaqqah saja yang kemudian menyebabkan mereka tidak menjadi khatib. Bahkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala ketika hari pertama menjadi khatib, beliau radhiyallahu ta'ala menjelaskan, hal yanqusu bina an hayy, apakah agama akan mundur, apakah kepemimpinan Islam akan merosot sementara aku, kata Abu Bakar, masih hidup berada di tengah-tengah umat. Sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala merasa terpukul dengan nasihat yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Bagaimana kepemimpinan daripada Sayyidina Umar? Beliau radhiyallahu ta'ala belum bisa istirahat dengan tenang sebelum kemudian dia memastikan ahlul qaryah, orang-orang yang sekampung dengan dia, orang-orang yang dibawa ke kepemimpinannya, semua sudah bisa tidur tenang dan tidak ada yang dalam kelaparan. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, satu keluarga telah didatangi oleh Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala di tengah malam ketika beliau hirasa, ketika beliau berjaga keliling kampung. Maka Sayyidina Umar telah mendengarkan dialog pembicaraan di antara seorang ibu dengan anaknya dengan sebab kelaparan yang diderita. Maka mereka kemudian menyampaikan, sekiranya Amirul Mukminin, sekiranya pemimpin Islam melihat keadaan kita, kemudian dia tidur di istana dalam keadaan kenyang, sementara kita rakyatnya, sementara kita orang-orang yang dibawa kepemimpinannya tidur dalam keadaan kelaparan, maka sebenarnya ini akan menjadi murka, ini akan menjadi bala bencana dan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersegera kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala membuka daripada Baitul Mal, dengan tangannya dia mengangkat gandum itu, dia letak di atas pundaknya. Orang-orang di sekitarnya termasuk anaknya, termasuk Abdullah bin Umar, dia beritahu, wahai Amirul Mukminin, Anda ini adalah pemimpin umat Islam, kenapa kemudian Anda harus memikul gandum sendirian? Maka Sayyidina Umar beritahu, apakah nanti kalian akan memikul dosa-dosa saya di akhirat? Jangan sampai dengan sebab kepemimpinan saya ada orang yang kemudian mereka menuntut saya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini akan menjadi bala bencana musibah bagi saya. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di tengah malam yang gelap Sayyidina Umar kemudian membawakan satu karung gandum dibawa kepada rumah tersebut. Bahkan kemudian Sayyidina Umar sendiri dengan tangannya telah membuatkan roti, dan barulah Sayyidina Umar merasa tertunaikan amanah itu ketika gandum yang telah dibuat roti, dan dengan tangannya Sayyidina Umar menyuapkan roti yang telah dibuat itu ke mulut orang fakir dan orang miskin. Pada saat mereka bisa tersenyum, barulah kemudian Sayyidina Umar pun juga bisa merasa tenang. Maka anak kecil itu dia beritahu kepada Sayyidina Umar, sebenarnya yang layak, yang pantas menjadi pemimpin umat adalah Anda. Karena sebenarnya pemimpin umat ini sedang tidur di istana dalam keadaan tenang,
sedang tidur di istana dalam keadaan kekenyangan sementara kami kelaparan. Maka Sayyidina Umar beritahu, izinkan saya berpamitan, dan kalau Anda ingin bertemu dengan Amirul Mukminin, insya Allah Anda akan bertemu dengan saya. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepemimpinan di dalam Islam adalah satu amanah untuk berkhidmat kepada umat, untuk menjadi pelayan umat, untuk memberikan kemaslahatan, bahkan memberikan jawaban atas keraguan daripada iblis, jin dan syaitan yang meragukan amanah khalifah kepada umat ini. Sehingga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari senantiasa kemudian kita tengok hati kita. Mari senantiasa kemudian kita koreksi lagi niat-niat kita. Karena ketika kita benar di dalam niat, ketika kita tulus di dalam niat adalah untuk menjadi pelayan umat, maka insya Allah yakin dan percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bangkitkan kita bersama pemimpin-pemimpin umat. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan betapa pentingnya seseorang untuk meluruskan kembali niatnya. Niatul mu'minin khairun minal amal. Kalau benar kita punya niat, kalau tulus ikhlas kita punya niat, sekali lagi untuk menjadi pemimpin umat, bukan menjadi penguasa, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan niat yang tulus dan ikhlas itu akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya lebih baik daripada apa yang diniatkan. Sehingga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang kemudian benar dalam niatnya, maka dia akan senantiasa minta perlindungan kepada Allah. Allahumma inna na'udzubika min amradil qulub. Ya Allah, kami meminta kepadamu ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah daripada penyakit-penyakit hati. Karena penyakit hati inilah yang merusak tatanan, merusak konstruksi, merusak konstelasi, merusak segalanya. Ketika hati seseorang itu rusak, maka minta ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada penyakit-penyakit hati yang akan merusakkan niat kami, yang akan menghancurkan amal-amal kami. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita satu doa, karena kita tidak akan mampu dan tidak ada jaminan untuk bisa menjaga juga diri kita. Jangan sampai kemudian amanah itu justru malah menjadi musibah. Jangan sampai kemudian ketika kita memaksakan syahwat kita justru akan mendatangkan mudarat bagi yang lain. Dan jangan sampai mendatangkan bala, bencana dan musibah di daratan maupun di lautan. Rasul mengajarkan kita doa ini, Allahumma hfadna minal fitani minal mudillatil fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ya Allah, Allahumma hfadna, jaga kami senantiasa ya Allah, jaga hati kami ya Allah, minal fitani, daripada fitnah yang akan menggelincirkan kami. Jangan sampai keinginan kami ini akan mendatangkan fitnah. Jangan sampai kemudian syahwat kami ini justru akan mendatangkan mudarat bagi orang-orang di sekitar kami.
kemaslahatan umat, kemaslahatan orang banyak, ja'al haqqa wa zahaqal batil, adalah tanggung jawab Allah untuk menyingkirkan yang batil, untuk kemudian menghancurkan yang batil. Wa qul ja'al haqqa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu benar-benar dan pasti akan dihancurkan oleh Allah. Sekali lagi mari sama-sama kembali kita luruskan niat kita. Kita niat semata-mata bagaimana untuk memberikan maslahat kepada umat. Kita niat bagaimana agar supaya kita ini bisa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala potensi yang ada pada diri kita untuk menjadi jawaban atas bantahan iblis, jin dan syaitan tentang keraguan manusia yang hanya akan membuat kerusakan. Minta kepada Allah, ya Allah, kami datang, kami hadir, kami berani tampil hanya untuk kemudian berusaha menjadi pelayan umat dan mendatangkan maslahat kepada umat. Kebenaran pasti memang mutlak dan hanyalah milik Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.